Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di Pena Masa Channel. Dalam keadaan sehat, semoga kita tetap sehat, diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, ilmu, dan kita terus bisa belajar bahwa balaghah, khususnya di ilmu balaghah itu mudah, belajar itu menyenangkan. Oke, di part kali ini saya menjelaskan tentang hakikoh wal majaz. Sebelum kita berbicara tentang majaz, isti'arah, majaz mursal, majaz akli, ada baiknya bahwa di dalam kajian bahasa atau di ilmu balaghah itu ada yang namanya hakikoh, makna hakiki dan makna majazi. Sebenarnya setiap kata itu mempunyai makna yang hakiki. Tapi hakiki ini tidak bisa langsung dipahami dengan satu makna saja, tetapi di dalam kajian bahasa hakiki ini dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Kalau secara bahasa hakiki itu artinya subut, tetap. Nah, tetap, hakiki itu artinya tetap. Tapi secara penggunaan, secara definisi yang digunakan itu hakiki itu adalah kata yang digunakan sesuai dengan makna. Jadi lafadz dan maknanya itu sama. Makna dan lafadz itu sama, nantinya di dalam penggunaannya itu juga ditinjau. Jadi ada hakiki lugawiyah. Hakiki lugawiyah itu berarti hakiki secara lugat, secara bahasa. Ya, sesuai dengan maknanya, ya, sesuai dengan porsinya. Misalnya sholat itu secara bahasa ya doa. Ya, puasa ar-rajul itu adalah bermakna laki-laki dewasa. Nah, atau asyaikhu itu secara bahasa orang yang berumur melewati 40 tahun. Itu berarti makna itu lafadz syaikhun bermakna laki-laki melewati umur 40 tahun, berarti bermakna hakiki tapi hakikoh lugawiyah atau hakiki lugawi. Ada di dalam hakiki itu adalah hakikoh syar'iyah atau hakiki syar'i. Jadi syariat juga mengklaim ini adalah makna hakiki tapi secara syariat. Jadi klaimnya itu secara syariat. Apa yang membedakan? Kalau tadi secara lugawi salat itu adalah doa, tapi secara syar'i salat itu adalah perbuatan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu salat secara syar'i. Maka makna salat dengan menggunakan definisi perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu maknanya adalah hakiki tapi secara syar'i. Atau misalnya asyam. Asyam itu secara syar'i bermakna menahan lapar mulai dari terbitnya fajar sampai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Itu adalah makna syam secara hakikoh yang syar'iyah. Kemudian ada hakikoh yang urfiyah. Jadi ini uruf ya, yang menentukan makna atau dalam penggunaannya itu biasa digunakan kepada sesuatu yang disepakati oleh uruf. Misalnya secara lugawi, dabbah itu adalah hewan melata. Bisa manusia, bisa hewan. Yang penting melata di atas bumi itu semuanya dabbatun. Tapi penggunaan dabbah itu di dalam budaya atau di dalam masyarakat itu kepada hewan yang mempunyai kaki 4. Berarti kata dabbah dengan makna hewan berkaki 4 itu adalah hakikoh urfiyah. Jadi dalam setiap kata atau makna itu ada makna yang asal, ada makna yang mangkul. Ya, jadi dipindah ya. Karena setiap kata mempunyai makna yang diperuntukkan untuk mengekspresikan sesuatu yang lebih dikenal. Itu dikenal dengan makna asal. Jadi misalnya seperti tadi sholat itu apa, kemudian dabbah itu apa. Nah, kemudian setelah kita mengenal tentang hakikoh yang yang ternyata ada 3, ada hakikoh lugawiyah, ada hakikoh urfiyah, ada hakikoh yang syar'iyah. Nah, setelah kita mengenal itu, maka
kita di selanjutnya ada makna itu majazi. Makna majazi ini makna yang tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan lafadznya. Mestinya misalnya babun itu artinya pintu. Tetapi di sini bab bermakna kasih sayang misalnya. Oke, itu contoh sederhana walaupun itu salah ya. Tapi itulah kira-kira ya. Misalnya asadun itu, oke, saya kasih contoh yang konkret misalnya. Asadun itu artinya harimau. Tapi di sini asad bermakna tidak harimau. Bermakna orang yang kekar, orang yang pemberani, atau orang yang brewok misalnya. Karena harimau identik dengan itu. Oke, jadi di dalam majas itu adalah menggunakan kata yang tidak sesuai dengan maknanya. Oke, di dalam majas sebelum kita berbicara lebih jauh tentang majas dan pembagiannya, saya kasih tentang definisi ya. Definisi ini di part awal sudah saya jelaskan, tapi ini perlu saya jelaskan kembali karena kita akan belajar tentang majas itu. Di majas ini ada tiga ya tentang definisi yang perlu dipahami. Yang pertama adalah istimalul lafdi fi ghairi mawdi alahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradati ma'nal asli. Jadi alaqah, jadi istimalul lafdi fi ghairi mawdi alahu, menggunakan satu kata tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena ada alaqah. Alaqah ini hubungan ya. Jadi harus adanya hubungan, makna majazi dan makna asli itu harus ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan ya berarti LDR itu. Tetap ada hubungan ya, tapi jauh. Jadi kalau tidak ada hubungannya maka bukan majas. Ya. Jadi harus ada alaqah. Alaqahnya ini hubungannya itu apakah persamaan atau tidak persamaan, musyabahah atau ghairul musyabahah. Nanti kalau alaqahnya musyabahah berarti isti'arah. Kalau alaqahnya ghairul musyabahah berarti majas mursal. Misalnya ada sifat yang disepakati antara makna makna asal dengan makna majazi, itu berarti alaqahnya musyabahah. Kalau tidak ada kesamaan, itu berarti majas mursal. Contoh alaqah yang tidak persamaan. Misalnya Allah menurunkan dari langit, inna anzalna minas sama'i rizqo. Di sini menggunakan kata rizqo. Tetapi yang dimaksud dengan kata rizqo di sini adalah air. Apa persamaan antara rizki dengan air? Ini persamaannya, bisa dilogikakan tapi bukan persamaan. Namanya ghairul musyabahah. Lah, redaksi seperti ini namanya majas mursal. Oke, jadi sama dengan isti'arah, istimalul lafdi fi ghairi mawdi alahu li alaqatin. Kalau alaqahnya musyabahah berarti isti'arah, kalau alaqahnya ghairul musyabahah berarti majas mursal. Ma'a qarinatin mani'ah sama, ke belakangnya sama. Kemudian dalam majas itu ada yang namanya tidak istimalul lafdi, tetapi istimalul tarokib atau istimalul jumlah mufidah. Ya. Ini dikenal dengan namanya isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah itu kalau kita sebagai orang Nusantara, begitu orang Indonesia mengenal sebagai peribahasa. Sedia payung sebelum hujan. Lah ini korinahnya itu selalu haliyah, bukan lafdiyah. Ya, antara persamaannya ya persamaan dengan kejadian itu. Misalnya tidak ada kesempatan kedua, itu dalam bahasa Arab itu jangan menerjemah tidak ada kesempatan kedua, tidak. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan as-saifa dayya'atil laban. Itu kalau dalam terjemahan kita tidak ada kesempatan kedua. Qorinahnya selalu haliyah. Kemudian yang ketiga ada isnadul fi'li. Jadi menyandarkan pekerjaan kepada pelaku yang bukan sebenarnya. Itu namanya nanti majas asli, majas akli. Kalau tadi istimalul lafdi, istimalul tarokib, sekarang isnadul fi'li ila ghairi ma wudi'alahu. Misalnya yang membangun Istiqlal siapa? Soekarno. Nah, ini majas akli. Soekarno itu adalah majas akli. Soekarno sebagai penyebab membangun Istiqlal misalnya. Yang membangun itu adalah kuli dan tukangnya. Dalam contoh redaksi yang lain misalnya
sungai mengalir, bahwa karena sungai tidak ada yang mengalir, sungai itu tempatnya, sungai itu adalah tempat yang mengalir airnya. Oke, namanya majaz akli. Kemudian setelah itu nanti ada kinayah. Kinayah seperti yang sudah dikatakan bahwa kinayah itu makna kinai. Misalnya definisinya sama, istimalul lafzi, hanya berbeda di korinah. Kalau tadi korinahnya mani'ah, sekarang korinahnya jaizah. Seperti kambing hitam atau meja hijau ya. Jadi meja hijau atau ringan tangan misalnya, ringan tangan atau panjang tangan misalnya. Oke, itu di makna kinai. Ya, jadi ini perbedaan antara majazi dan hakiki dan majazi. Oke, sekian dulu dari saya, tetap sehat. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi kita share-share tentang ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.